Mereka nyaris jatuh. Nyaris. Tapi di malam itu, di bawah gemuruh Stadion Manahan, semuanya berubah. Persis Solo selamat bukan karena menang, tapi karena nasib. Karena di tempat lain, Barito Putra tumbang, dan di tengah semua kegembiraan, satu nama muncul. Ong Kim Swi sang pelatih. Dia tak bicara soal taktik, tapi tentang supporter, tentang suara, tentang semangat, tentang mereka yang tak pernah diam. Sabtu malam, 17 Mei 2025. Solo jadi pusat emosi, persis menjamu Dewa United. Laga ke-33, tapi hasil akhir tak lagi penting. Karena sore harinya, PSM menghajar Barito 4-1. Hasil itu menyelamatkan Persis. Secara matematis, mereka aman, tidak turun kasta. Tidak lagi dihantui bayangan degradasi, tapi tetap ada harga diri. Ada tekad untuk menutup musim dengan kepala tegak, dan itu yang mereka kejar malam itu. Ong Kim Swi, wajahnya penuh lega. Tapi bukan lega biasa, ini kelegaan dari tekanan panjang, dari ketegangan yang menyesakkan dada. Dia tahu, ini bukan kemenangan yang mereka usahakan sendiri. Tapi dia juga tahu, perjuangan timnya tak sia-sia, dan dia menunjuk satu kekuatan utama. Supporter, tanpa mereka, katanya. Kami bukan apa-apa. Ucapannya sederhana, tapi dalam dan penuh makna. Laga melawan Dewa United tak mudah. Ong tahu itu, Dewa punya pemain hebat. Lini ke lini, berkualitas, tapi Persis tidak gentar. Mereka bertarung dengan hati, dengan determinasi. Babak pertama, tertinggal. Tapi mereka bangkit, babak kedua, menyamakan skor 1-1. Tidak kalah, tidak menyerah. Kami selesaikan tugas, kata Ong. Nada suaranya tenang, tapi terdengar bangga. Gol penyama dari Zanadin Faris, bukan sembarang gol, itu simbol. Simbol bahwa mereka tak mau ditinggal, tak mau kalah. Dan gol itu lahir bukan dari keberuntungan, tapi dari kerjasama, dari kemauan untuk terus berlari, untuk terus mengejar, untuk terus percaya. Ong melihat itu, dan dia tahu para pemain sudah memberikan segalanya, tidak untuk dirinya, tapi untuk lencana di dada, dan untuk mereka yang bernyanyi dari tribun. Ong kembali menyebut supporter lagi dan lagi, seakan ingin memastikan dunia tahu mereka selalu ada di kandang. Di tandang tak pernah surut, katanya. Ucapan itu bukan basa-basi, tapi penghormatan. Karena memang suara mereka tak pernah padam, bahkan ketika tim terseok, bahkan ketika hasil tak memihak, mereka tetap datang, tetap bersorak, tetap percaya. Dan malam itu, kepercayaan mereka dibayar lunas. Di lapangan, para pemain bertarung. Tapi di luar, para supporter bertempur dengan rasa, dengan harap, dengan doa. Setiap sorakan adalah energi. Setiap nyanyian adalah nyawa tambahan. Dan Persis hidup karena itu. Mereka berperan penting, kata Ong. Mereka beri motivasi. Tak semua pelatih mengakui itu. Tapi Ong, jujur dia tahu. Tim ini bukan hanya 11 pemain, tapi ribuan hati, ribuan suara, ribuan mimpi. Eki Taufik pun buka suara. Sang bek, pemain lokal, Putra Sragen. Dia tahu betul betapa beratnya musim ini.
Dan malam itu jadi penutup yang manis. Bukan karena kemenangan, tapi karena selamat, karena bisa bertahan. Dewa United kuat, ujarnya, tapi Persis lebih fokus, lebih tenang, lebih siap. Dan semua itu lahir dari arahan tim pelatih dan tentu dari tekanan luar biasa yang berubah jadi dorongan. Alhamdulillah, kata Eki. Ucapannya sederhana, tapi syarat rasa syukur. Karena musim ini bukan sekadar soal teknik, tapi soal mental. Soal bertahan saat goyah, soal berdiri saat jatuh, dan Persis membuktikan itu. Mereka tak mewah, tapi mereka keras kepala. Mereka tak sempurna, tapi mereka tak mudah runtuh. Dan Eki tahu, setiap detik di lapangan adalah perjuangan. Perjuangan yang kini berbuah. Di sisi lawan, pelatih Dewa United justru iri. Jan Oud-Rekering, pria Belanda, mantan pelatih Ajax, dia tak banyak protes soal hasil. Tapi dia bicara soal atmosfer, tentang supporter Persis. Mereka punya koneksi dengan tim. Kata-kata itu penuh kekaguman. Bahkan mungkin rasa cemburu. Karena dia tahu itulah yang belum dimiliki timnya. Koneksi, emosi, ikatan yang lebih dari sekadar pertandingan. Jan melanjutkan. Mereka buat kami kesulitan, bukan karena taktik, tapi karena suasana, karena tekanan dari tribun, karena sorakan yang tak pernah berhenti. Dan di babak kedua, Dewa goyah, Persis bangkit. Dan itu bukan kebetulan, itu dampak dari supporter, dari energi yang terus mengalir, dari koneksi yang nyata, dan Jan ingin timnya punya itu juga suatu hari nanti. Musim depan, Dewa United rencananya punya markas sendiri, dan Jan berharap itu awal dari perubahan, dari kebangkitan. Kami ingin atmosfer seperti ini, katanya. Harapan yang wajar, karena ia melihat sendiri bagaimana suara bisa jadi senjata, bagaimana cinta bisa jadi kekuatan. Dan mungkin suatu hari nanti, Dewa United juga akan merasakannya. Tapi malam itu, semuanya milik Persis. Meski kecewa tak menang, Jan tetap bangga. Dewa di posisi 2, target 4 besar tercapai. Itu prestasi setelah 3 tahun di Liga 1. Akhirnya mereka bisa bersaing di papan atas. Dan Jan tahu, itu tak mudah. Tapi tetap ada rasa kurang, karena malam itu mereka tak sepenuhnya berkuasa. Mereka kalah dalam hal semangat, dalam hal dukungan, dalam hal cinta dari tribun. Dan malam itu bukan hanya soal Persis dan Dewa, tapi juga tentang tamu penting, Patrick Kluivert, Danny Lanjut. Mereka menonton langsung di tribun, di Manahan, menyaksikan, mencatat, mungkin juga menilai, karena timnas akan TC di Bali. Dan siapa tahu, ada pemain Persis yang menarik perhatian. Siapa tahu, dari stadion ini lahir bintang masa depan Garuda. Semua masih mungkin.